dengan termodinamika? Termodinamika merupakan perpindahan energi dari suatu sistem dengan keadaan tertentu menuju ke keadaan yang lain. Termodinamika sendiri ada yang dinamakan sistem dan ada yang dinamakan lingkungan, di mana sistem sebagai objek yang diamati dan lingkungan berada di luar sistem tetapi mempengaruhi objek. Contoh kecilnya, kita memasak air panas, yang mana air menjadi sistem dan kalor yang diberikan sebagai lingkungan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai termodinamika 1. Hukum pertama termodinamika membahas tentang hukum kekekalan energi, atau hukum pertama termodinamika berbunyi kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem, dan secara matematis dapat ditulis dengan rumus Q sama dengan delta U plus W, di mana Q merupakan kalor, delta U merupakan energi dalam, dan W merupakan usaha. Hukum pertama termodinamika berhubungan erat dengan konsep kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Next, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sedikit proses-proses yang ada pada hukum pertama termodinamika. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana hukum pertama termodinamika yang mempunyai rumus Q sama dengan delta U plus W, di mana Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepas sistem, delta U merupakan perubahan energi dalam yang dihasilkan, dan W merupakan usaha pada sistem. Dalam hukum termodinamika kita mengenal 4 macam proses, yaitu yang pertama proses isobarik, yang kedua proses isohorik, yang ketiga proses isotermis, dan yang terakhir yaitu proses adiabatik. Yang pertama, proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses pada tekanan tetap yang mempunyai rumus perbandingan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana mempunyai rumus W sama dengan P dikali delta V, di mana P merupakan tekanan dan delta V merupakan perubahan volume, dan delta U sama dengan N dikali CV dikali delta T. Perlu diingat CV di sini mempunyai dua rumus pada keadaan monoabatik dan adiabatik. Pada monoabatik CV mempunyai rumus 3/2 dikali R, di mana R merupakan tetapan gas dan mempunyai rumus yang tetap yaitu 8,314, dan Q sama dengan N kali CP kali delta T. CP juga sama dengan CV mempunyai dua rumus pada proses monoabatik dan adiabatik. Pada monoabatik CP sama dengan 5/2 dikali R, dan pada adiabatik 7/2 dikali R. Yang selanjutnya proses isohorik. Proses isohorik merupakan proses pada volume tetap, di mana mempunyai perbandingan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 yang mempunyai rumus W sama dengan 0, delta U sama dengan N dikali CV dikali A delta T, dan Q sama dengan delta U. Kenapa di sini W sama dengan 0? Karena isohorik mempunyai rumus delta V sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Maka di sini W sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu proses isotermis. Proses isotermis merupakan proses pada tekanan tetap, di mana mempunyai perbandingan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, dan mempunyai rumus W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1, di mana delta U sama dengan 0 dan Q sama dengan W. Kenapa delta isotermis mempunyai rumus delta T sama dengan 0 sama dengan delta V sama dengan 0. Yang terakhir yaitu adiabatik. Adiabatik merupakan proses di mana kalor tidak di mana
tidak ada kalori yang masuk atau keluar sistem. Dan di sini mempunyai rumus W sama dengan min setengah N dikali R dikali delta T. Delta U sama dengan 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Q sama dengan 0. Next, kita akan membahas mengenai perubahan energi dalam, di mana di hukum termodinamika pertama bisa kita tuliskan delta U sama dengan I kali W, yang mana yang esensial adalah perubahan dari energi dalamnya, karena energi dalam itu besarannya bisa dituliskan U sama dengan 3/2 NKT untuk monokatonik dan U sama dengan 5/2 NKT untuk gas diatonik. K sendiri sifatnya konstan dan N juga konstan. N ini merupakan jumlah dari partikel. Maka perubahan energi dalam delta U sama dengan 3/2 N K delta T. Dan untuk diatonik dapat dituliskan delta U sama dengan 5/2 NK delta T. Perubahan energi dalam bergantung pada suhu. Maka jika tidak ada perubahan suhu, maka tidak akan terjadi perubahan energi dalam. Jika tidak ada perubahan suhu, tidak ada perubahan kecepatan, tidak ada pula perubahan energi, dan tidak ada pula perubahan energi dalam. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.